Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah online pada pagi hari ini, dan pada pagi hari yang indah ini, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan kita memujikan pujian yang terambil dari puji-pujian jemaat nomor 37, Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan-Mu ya Bapa, kami dapat berkumpul di ibadah pada hari ini ya Bapa. Walaupun dalam suasana di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus turun atas rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya rumah kami penuh akan kuasa-Mu ya Bapa, dan kasih-Mu nyata di dalam hadirat kami ya Bapa. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau buka hati kami dan pikiran kami ya Bapa, supaya benih-benih firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami. Dan kami berdoa ya Bapa atas segala yang telah terjadi ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah pada hari ini. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini ya Bapa. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Di kesempatan yang indah ini kita akan bergumul tentang firman yang memperbaharui, di mana kita yakin dan kita percaya melalui sabda kita diselamatkan dan melalui sabda kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ungkapan ketika kita berjalan di dalam sebuah wisata ataupun di dalam sebuah perjalanan, ketika kita menuju ke suatu tujuan, kita tahu tujuan kita.
Tetapi di dalam tujuan kita terkadang banyak sekali hal yang menarik. Ada banyak hal yang bisa membuat kita belajar akan keindahan. Ketika kita berjalan melihat sesuatu hal yang indah, kita akan terpaku oleh suatu keindahan tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan juga kita akan menemukan belokan-belokan tajam dan juga menemukan jalan yang tidak hanya lurus tetapi juga naik turun. Dan di hadapan kita juga kita akan mengetahui, begitu kita berjalan terkadang ada lubang-lubang kecil yang sesekali membuat jalan kita terasa begitu tidak nyaman. Akan tetapi jikalau kita melihat semua itu, ketika kita sampai pada ujung jalan itu, kita akan menemukan yang namanya kesenangan, ketentraman, dan rasa aman nyaman. Tetapi di dalam perjalanan itu terkadang juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita bisa belajar dari hal-hal itu. Seperti halnya firman. Kita landasi firman pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dan begini firman Tuhan: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang ketika kita mendengarkan firman itu seperti halnya jalan tadi. Ketika kita berjalan di dunia ini, kita memerlukan sebuah rambu-rambu supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan hidup ini. Nah, terkadang banyak sekali belokan dan juga turunan membuat kita lelah, membuat kita semakin suntuk akan dunia ini. Tetapi rambu-rambu jalan itu yang menolong kita untuk kembali ke jalan yang sesuai atau kembali ke jalan yang benar. Dan di dalam rambu-rambu ini terkadang kita menyalahkan. Sering kita menggunakan Google Map di dalam perjalanan hidup. Di dalam perjalanan kita menuju suatu tempat, kita sering menggunakan Google Map. Akan tetapi Google Map sering sekali memutar-mutarkan kita. Entah jalannya diperpanjang, entah itu dibelokkan ke suatu tempat yang memang jalurnya itu di luar apa yang kita inginkan. Tetapi ada satu di dalam pembelajaran itu, petualangan, keindahan, dan juga pelajaran yang bisa kita petik. Nah, dari situ kita akan menuju ke tempat yang kita tuju, tetapi kita sering diputar-putarkan. Dan di saat itu kita sampai di tempat tujuan, kita sering ingat, oh ternyata jalannya seperti ini. Oh, ada pengalaman yang bisa aku petik. Nah, di sini dikatakan di ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dalam mengajar kita tahu sendiri, firman itu seperti halnya pedang bermata dua. Terkadang firman itu bisa untuk mengingatkan orang, tetapi firman itu juga bisa untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri. Dan kita harus memang mengerti apa yang menjadi dasar pembelajaran di dalam firman itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat berikutnya, ayat 16 yang B, untuk menyatakan kesalahan. Dan ini yang biasanya sangat sakit ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan. Terkadang yang muncul adalah perkataan bahwa oh itu adalah penghakiman bagi diriku. Oh ternyata firman Tuhan hanya untuk penghakiman saja. No, firman Tuhan
mengingatkan kita untuk memperbarui diri kita. Untuk memperbarui diri kita perlu diingatkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami sakit, entah itu ada benjolan yang tidak nyaman di dalam tubuh kita, sering kita perlu untuk mengeluarkan benjolan tersebut. Dengan cara apa? Dibedah, dioperasi. Dan ketika benjolan itu sudah keluar, akan terasa nyaman dan aktivitas kita akan berjalan dengan baik. Dan ketika kita menghayati firman sebagai halnya untuk mengingatkan kesalahan kita, ingatlah bahwa seperti halnya sakit yang kita alami, kita harus mengeluarkannya. Seperti halnya tumor di dalam diri kita harus dibedah untuk dikeluarkan supaya kita merasakan nyaman di dalam hidup. Dan fungsi firman itu seperti halnya pisau bedah yang tajam untuk mengambil penyakit di dalam diri kita. Terkadang pisau yang tajam itu melukai, tetapi lukanya itu untuk menyembuhkan diri kita, dan itu sangat penting bagi kita. Jadi ketika kita mengetahui firman itu sebagai pengajaran untuk kita harus siap untuk menjalankan hal itu sebagai suatu kewajiban untuk diri kita. Lanjut ke yang C, 2 Timotius 3 ayat 16 yang C, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu pembelajaran, hal itu bukan hal yang bermaksud untuk menjatuhkan, tetapi hal itu bertujuan untuk diri kita supaya kita bisa untuk benar, supaya kita bisa untuk lebih baik lagi, supaya kita bisa untuk memperbarui diri, bukan hanya di saat ini saja, tetapi untuk besok dan besoknya lagi, dan untuk selama-lamanya sebagai pembelajaran hidup. Dan di ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari pembelajaran tersebut kita bisa menghayati apa itu kebenaran, apa itu hidup benar di hadapan Tuhan, dan apa itu koreksi diri di dalam kehidupan kita. Dan melalui semua itu kita diingatkan tugas dari kita adalah untuk membuat kebaikan di dalam hidup kita dan menyatakan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita. Dan kita teringat akan satu hal ketika kita membaca di ayat yang di 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sedari kecil, sedari muda kita sudah mengenal yang namanya firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita menghayati kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi imitasi dari Kristus, menjadi contoh-contoh Kristus di dunia ini. Melalui segala perbuatan kita, melalui segala tindakan yang kita lakukan, kita mencerminkan ada kasih di dalam diri kita. Dan melalui kasih itu setiap orang mengenal ada kuasa Allah, ada kuasa Yesus Kristus di dalam hidup. Ada begitu banyak hal yang bisa seseorang dapatkan dan seseorang dapat belajar dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang di dalam hidup kita hanya mendengarkan firman yang indah-indah saja, tetapi itu hanyalah sebagai oral untuk telinga kita, hanya sebagai penyenang bagi telinga kita. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan firman yang menusuk hati kita akan merasakan bahwa hal itu sangatlah berdampak bagi diri kita. Firman Tuhan bertujuan untuk memperbaharui diri kita.
Bapak Ibu, ada suatu quotes yang sering saya sharekan untuk beberapa orang yang saya temui dalam sepekan ini. Melihat keadaan hidup yang begitu keras pada saat-saat ini, quotes tersebut adalah, jika kita lemah terhadap diri kita sendiri, maka dunia akan keras kepada kita. Dan jika kita keras terhadap diri kita, maka dunia akan lunak kepada kita. Kemampuan kita adalah survive. Ketika kita diingatkan Tuhan, kita harus bangkit. Kita bukan generasi yang lembek, kita bukan generasi yang mudah untuk menyerah. Kita mendengarkan firman Tuhan untuk memperbarui diri dan untuk bangkit. Dan melalui firman itu kita menemukan suatu pengharapan baru. Dan kita bisa menjawab akan tantangan hidup. Benar jika kita mengatakan bahwa masalah datang silih berganti, tantangan datang silih berganti, tetapi firman Tuhan yang selalu memperbarui diri kita, mengingatkan kita, mengajar kita, dan juga membentuk kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kita generasi yang kuat, kita adalah anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Dan firman Tuhan yang selalu beserta kita adalah pembaharuan dalam diri kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa atas segala yang telah Kau berikan ya Bapa. Di pagi hari ini ya Bapa, kami menyatakan kasih dari Engkau ya Yesus. Melalui firman yang kami dengar pada hari ini ya Bapa, kami belajar banyak ya Bapa. Apa itu yang namanya kasih dan penyertaan dari Engkau ya Bapa. Di pagi hari ini juga ya Bapa, kami teringat ya Bapa akan beratnya problema hidup yang kami hadapi ya Bapa. Kiranya di dalam hidup kami ya Bapa, penyertaan dari Engkau kami rasakan di dalam hidup kami, dan kehidupan kami diperbarui oleh firman-Mu. Kami teringat ya Bapa akan kehidupan kami, masalah silih berganti, tetapi Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memproses kami di dalam hidup kami. Engkau yang menempa di setiap hari-hari kami. Dan kami menjadi kuat. Kami menjadi generasi yang bukan hanya generasi menyerah akan keadaan, tetapi kami yakin bahwa Engkau yang selalu di dalam hidup kami bekerja melalui firman-Mu ya Bapa, mengingatkan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami ya Bapa, yang terdampak oleh COVID-19 ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu melingkupi mereka ya Bapa. Engkau juga ya Bapa yang memberikan solusi penanganan untuk COVID-19 yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Kami rindu ya Bapa untuk berkumpul, kami rindu untuk beribadah bersama dalam gereja kami ya Bapa. Dan kiranya kerinduan kami bisa terjawab melalui doa-doa kami ya Bapa. Kami dapat melalui hari-hari ini dengan begitu baik. Dengan kasih-Mu ya Bapa, kami dapat melewati hari-hari berat ini. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Dan jadikanlah kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, yang menerangi dunia ini ya Bapa, yang memberikan perbuatan-perbuatan baik bagi sekeliling kami ya Bapa, sebagai jawaban atas firman-Mu ya Bapa yang tertanam di dalam hidup kami, yang memperbarui hidup kami ini. Dan kami teringat akan kami, bagaimana Engkau ajar saat murid-murid-Mu diajar oleh Engkau ya Yesus untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan sorga dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa. Di hari ini ya Bapa, kami telah bersekutu ya Bapa dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Bapa, kami rasakan anugerah-Mu ya Bapa turun atas kami semua ya Bapa. Dan kami menyediakan ya Bapa hati kami, pikiran kami ya Bapa untuk Engkau tuntun ya Bapa, menjalankan setiap anugerah dari Engkau ya Bapa. Dan kami menerima berkat dari Engkau ya Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati jemaat semua.